Welcome back to Mining Story Channel. Seperti biasa, kita akan membahas segala sesuatu mengenai tambang. Kali ini kita akan membahas mengenai kecelakaan tambang di Kopioko yang menyebabkan terjebaknya 33 orang di bawah tanah selama 69 hari. Bagaimana caranya? Chili memiliki sejarah panjang pertambangan yang berkembang pada abad ke-20, menjadikan negara ini sebagai produsen tembaga terbanyak di dunia. Sejak tahun 2000, sekitar 34 orang tewas setiap tahunnya akibat kecelakaan tambang di Chili. Jumlah yang paling tertinggi sejumlah 43 orang pada tahun 2008. Tambang San Jose Mine ini terletak 45 km di utara Copiaco, Chili Utara. Para penambang terjebak di kedalaman 700 meter yang berjarak 5 km dari pintu masuk tambang. Tambang ini dimiliki oleh Compiana Mineral San Esteban atau disebut dengan perusahaan tambang San Esteban yang memiliki catatan keselamatan buruk yang berujung pada tewasnya beberapa pekerja dalam beberapa tahun terakhir. Dari riset yang saya temukan, antara tahun 2004 dan 2010, perusahaan ini menerima 42 denda karena menyalahi aturan keselamatan. Tambang ini sempat ditutup pada tahun 2007 setelah keluarga korban yang tewas menggugat pimpinan perusahaan, namun tambang ini dibuka kembali pada tahun 2008. Padahal sebenarnya tidak memenuhi persyaratan keselamatan. Pekerja tambang tembaga di Chile termasuk pekerja tambang dengan gaji tertinggi di Amerika Selatan. Tambang-tambang kecil seperti San Jose memiliki standar keselamatan yang umumnya rendah, tetapi pekerja dibayar 20% lebih tinggi daripada tambang-tambang lain di kota Chili. Namun dengan catatan, keselamatannya kurang baik. Pinter manajemennya memancing karyawan untuk bisa join. Karyawan mah kalau nggak cari gaji apalagi. Oke, back to topic. Pada tanggal 5 Agustus 2010, keruntuhan tambang San Jose dilaporkan terjadi pukul 14. Waktu keruntuhan terjadi, ada dua kelompok penambang. Kelompok penambang pertama berada di dekat pintu masuk dan berhasil keluar dengan selamat. Sedangkan kelompok penambang kedua terdiri dari 33 orang, berada jauh di dalam tambang dan tidak berhasil untuk keluar tambang. Ada satu pengawas atau supervisor tambang yang terjebak bernama Luis Urzura. Dia berinisiatif mengumpulkan para pekerja ke dalam satu ruangan aman. Terus dia mengatur pekerja ini termasuk sumber daya makanan yang pasti sudah menipis supaya bisa bertahan atau selamat dengan jangka waktu yang lama. Di sisi lain, tim penyelamat yang berada di permukaan berusaha memotong reruntuhan yang berada di pintu masuk, tetapi terhalang dengan batuan yang jatuh. Bisa-bisa malah akses untuk masuk runtuh. Hari kedua, dan benar kejadian, keruntuhan kedua terjadi di tambang ini pada tanggal 7 Agustus. Waktu penyelamat berusaha memotong akses itu melalui lorong ventilasi, alhasil jalur itu runtuh dan mereka harus terpaksa menggunakan alat berat. Cara lain pun diusahakan untuk menemukan cara gimana menyelamatkan pekerja yang terjebak, yaitu dengan menggunakan mesin bor berdiameter 15 cm yang dibor ke arah lokasi yang diperkirakan. Tepat pada hari ke-14, pada tanggal 19 Agustus, salah satu bor mencapai daerah yang diperkirakan tempat terjebaknya para penambang, tetapi tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan. Ya iyalah, udah 14 hari, gimana cara orang bisa bertahan hidup selama 14 hari dalam tanah? Pada hari ke-17, tepatnya tanggal 22 Agustus, jam 7 pagi, akhirnya bor bisa mencapai kedalaman 688 meter, sekitar 20 meter dari ruang penyelamatan tempat para penambang ini terjebak. Padahal sebenarnya, para penambang ini sebenarnya sudah berhari-hari mendengarkan suara bor mendekati mereka. Dan mereka menyiapkan catatan kecil. Begitu bata bor itu muncul, mereka akan menempelkan catatan tersebut dengan pita perekat.
begitu bor ditarik ke atas, kagetlah tim penyelamat dan menemukan catatan kecil tersebut yang isinya kami selamat di ruang perlindungan 33 orang. Akhirnya, kamera dikirimkan melalui lubang bor yang berdiameter 15 cm tadi dan berhasil melakukan kontak dengan para penambang. Mereka memiliki ruang perlindungan seluas 50 meter persegi dengan 2 kursi panjang. Selama terjebak, para penambang menggunakan skop untuk menggali air tanah, bahkan mereka memanfaatkan air radiator kendaraan. Suplai darurat di tambang ini hanya dirancang untuk bertahan selama 2-3 hari. Sedangkan ini sudah 17 hari. Mereka ternyata menjatahkan suplai ini supaya mampu bertahan selama 17 hari tanpa kontak. Mereka cuma mengkonsumsi 2 sendok tuna, 1 teguk susu, sebuah biskuit, dan sepotong buah persik setiap 48 jam. Luar biasa. Hari ke-18, tanggal 23, kontak suara dilakukan dengan penambang. Mereka dikirimkan glukosa 5%, obat mah, tablet dehidrasi, dan obat-obatan lainnya. Serta mereka dikirimkan juga berupa oksigen. Karena dilaporkan bahwa mereka mulai merasakan kekurangan oksigen di bawah sana. Mereka juga dikirimkan peralatan konferensi video untuk memungkinkan mereka berkomunikasi dengan keluarga mereka. Tim penyelamat mengasih tahu kepada para penambang bahwa upaya penyelamatan ini akan memakan waktu beberapa bulan. Estimasinya bisa mendekati Natal. Makin stres lah pekerja tambang ini. Oh no. Mereka aja udah ngelewatin beberapa hari libur. Kita aja yang ketinggalan 1 episode aja Award of Merit bisa ngamuk-ngamuk, apalagi ini sampai menunggu Natal tiba. Hari ke-26. Situasi yang sama sebenarnya pernah dialami astronot di luar angkasa. Akhirnya, satu tim NASA Amerika Serikat didatangkan untuk memberi bantuan. Tim ini diliputi oleh 2 fisikawan, 1 psikolog, dan 1 teknisi. Hari ke-68. Kapsul yang dirancang untuk menyelamatkan 33 penambang telah sampai ke lokasi. Penyelamat pertama yang menyelamatkan penambang adalah Manuel Gonzalez. Rencana awalnya kapsul itu akan balik ke permukaan dengan kosong, tanpa muatan, setelah mengirimkan penyelamat pertama masuk ke dalam lubang. Tapi rencana dirubah dan memutuskan untuk mengeluarkan penambang pertama secepatnya. Setelah Gonzalez sampai ke dalam, akhirnya penambang Florencio memulai perjalanannya. Florencio adalah penambang pertama yang akan diselamatkan. Dia muncul dari kapsul dan memeluk putranya berusia 7 tahun, kemudian istrinya Monica. Dan terakhir dia memeluk Presiden Chile sebagai ucapan terima kasih. Pada hari ke-69, pukul 21.55, tanggal 13 Oktober 2010, kesemua penambang berhasil diselamatkan. Hampir semuanya dalam kondisi baik dan dapat dipulihkan sepenuhnya. Tragedi terjebaknya para penambang ini sempat menyorot perhatian dunia hingga diabadikan dalam sebuah film yang berjudul The 33. The 33 besutan sutradara Patricia Ricken. Film ini tidak bertumpu pada ketegangan dalam upaya penyelamatan saja, namun menekankan kepedulian sesama manusia. Adegan demi adegan dalam film The 33 mampu membuat kita mewek. Irama musik dibuat oleh James Horner makin menohok perasaan, dan yang memberi kesan adalah pesan yang tersimpan dalam film ini, bahwa jangan pernah menyerah. Oke, sekian dulu videonya. Untuk kalian yang suka video tersebut, silakan klik like dan komen di bawah untuk memberikan kritik dan saran for the next video.
Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya sama-sama tahu informasi mengenai tambang lainnya. Salam tambang, Glukaf.